Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas ya teman-teman tentang apa sih bedanya solusio plasenta dan plasenta previa. Nah, ini berkaitan tentang perdarahan antepartum ya teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu atau apa sih Kak perdarahan antepartum, aku lupa. Oke, nanti jangan khawatir, akan aku bahas ya teman-teman. Jadi ini tuh sering banget juga keluar di soal UKOM maupun soal SKB CPNS bidan. Jadi jangan sampai ya satu atau dua nomor salah, kan sayang banget, karena di SKB CPNS pun ada loh teman-teman yang satu peserta dengan peserta lain itu cuma selisih satu soal aja itu mempengaruhi kelulusannya. Jadi benar-benar diperhatiin ya teman-teman ya. Oke, mungkin ini materinya agak lumayan banyak, tapi di sini aku akan ambil inti-intinya aja biar teman-teman nanti ketika menjawab soal tahu. Ini aku harus pilih yang solusio apa placenta previa. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, aku ingetin buat teman-teman yang belum gabung di grup Telegram Ukom Bidan, silahkan gabung dulu di grup tersebut ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mungkin udah lulus dan udah ukom mau gabung juga boleh, karena di situ tuh soal-soalnya mirip ya teman-teman, 11-12 dengan soal SKB CPNS bidan ya, terutama tentang materi kebidanannya. Untuk linknya udah aku cantumin di description box di bawah. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materinya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel YouTube aku, jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku, karena di sana aku sering upload informasi-informasi tentang kebidanan ya, dan tentang per-CPNS-an. Silahkan teman-teman di follow. Oke, langsung aja ke materinya. Agak banyak ya teman-teman, tapi ini aku coba untuk menjelaskan biar teman-teman lebih paham gitu ya. Jadi, perdarahan antepartum itu ya teman-teman ya, adalah perdarahan bervaginam semasa kehamilan, di mana umur kehamilan telah melebihi 28 minggu atau berat janin lebih dari 1000 gram. Oke, ini tuh beberapa referensi mengatakan berbeda ya teman-teman ya, tapi pada intinya adalah perdarahan yang terjadi semasa kehamilan, di umur kehamilan yang di atas 28 minggu, atau definisi lainnya adalah kehamilan lanjut ya, yang dimana umur kehamilannya lebih dari 22 minggu sampai sebelum bayi dilahirkan. Terdapat literatur lain juga yang mengatakan bahwa perdarahan ini terjadi di TM3 kehamilan. Nah, perdarahan antepartum ini ada apa aja sih ya? Kalau sebelumnya kan aku udah bahas tentang perdarahan ini ya teman-teman ya, perdarahan kehamilan muda kayak abortus dan lain-lainnya. Nah, di sini aku mau bahas tentang perdarahan antepartum, yaitu khususnya adalah placenta previa ya dan solusio placenta. Nah, untuk placenta previa ini adalah dimana ini terjadi dengan adanya kelainan letak implantasi ya, kelainan letak penempelannya, istilah gampangnya kayak gitu. Kalau solusio plasenta itu lebih ke lepasnya plasenta atau ari-ari sebelum waktunya. Bisa dibedain ya, kalau plasenta previa itu kelainan letak penempelannya, kalau solusio itu udah lepas dari tempat implantasinya, kayak gitu ya teman-teman ya, sebelum waktunya. Tapi ini ada klasifikasinya, kita bahas satu persatu. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama ada placenta previa. Apa itu placenta previa? Placenta previa adalah plasenta atau ari-ari yang letaknya tidak normal. Aku kan tadi juga udah bilang ya, kalau placenta previa itu lebih ke letaknya ya. Kalau solusio itu udah lepas. Nah, di mana pada bagian bawah rahim ini sehingga dapat menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan rahim. Normalnya plasenta terletak di bagian atas rahim. Oke. Nah, sebelum ke gambarnya, aku jelasin sedikit tentang klasifikasi placenta previa biar teman-teman juga paham ya. Jadi, placenta previa itu diklasifikasikan menjadi beberapa. Nah, yang pertama, ada placenta previa totalis. Apa itu, Kak? Yaitu seluruh bagian plasenta ini menutupi jalan lahir. Kita lihat gambarnya. Nah, yang ini ya, teman-teman, menutupi jalan lahir kan ya. Nih, plasentanya. Kemudian
Yang kedua, plasenta previa partialis, yaitu plasenta menutupi sebagian jalan lahir. Partialis sebagian di sini, ya kan, sebagian. Kalau total di sini, parsial di sini sebagian. Kemudian, plasenta previa marginalis atau letak rendah, yaitu plasenta terletak pada segmen bawah rahim, akan tetapi belum sampai menutupi pembukaan jalan lahir. Kita lihat kayak gimana. Nah, nih, belum menutupi jalan lahir, ya. Tapi dia letaknya rendah gitu ya, teman-teman ya, di segmen bawah rahim. Tahu ya bedanya ya, teman-teman ya. Kalau normalnya kan di sini ya, teman-teman ya. Di sini juga bisa. Nah, yang tidak normalnya seperti ini gitu. Tahu ya bedanya ya, teman-teman ya. Oke, apa sih faktor penyebab dari plasenta previa? Sebenarnya faktor penyebabnya itu banyak, tapi di sini aku sebutkan beberapa ya yang sering terjadi. Apa aja sih? Biasanya nih kehamilan di usia tua, kemudian paritas, grande multipara, jumlah anaknya lebih dari 4, kemudian endometriumnya cacat pada bekas persalinan yang berulang, kemudian karena bekas operasi SC, kuretase manual plasenta, kemudian disebabkan juga karena tumor seperti mioma uteri, polip endometrium. Oke, next time insya Allah di lain kesempatan aku mau bahas nih tentang mioma uteri, polip endometrium biar teman-teman juga paham apa itu bedanya. Tapi sementara ini aku bahas sekilas dulu ya teman-teman ya. Oke, gitu. Sebenarnya kalau di soal hukum tuh apa ya teman-teman ya, disebutkan ciri-cirinya. Makanya kenapa aku nyebutin apa sih faktor penyebabnya, apa sih gejalanya, biar teman-teman tuh ketika mendapatkan soal tuh paham, oh ini ciri-cirinya dari plasenta previa, oh ini solusius. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nih dengerin videoku ini sambil ngemil, sambil minum boleh, karena mungkin materinya rada banyak, teman-teman tuh nggak terlalu sepaneng, dibikin enjoy aja ya teman-teman ya. Oke, untuk gejala ya ampun belibet. Gejala dari plasenta previa itu apa sih? Yaitu bagian terendah janin tidak masuk ke PAP, pintu atas panggul ya, karena kan tertutup oleh implantasi ya. Ada juga sih yang marginal, tapi ini gejalanya seperti ini teman-teman ya, bagian terendah janin ini tidak masuk ke PAP. Kemudian tanpa nyeri perut, perdarahan berwarna merah segar. Nah nih aku highlight ya teman-teman ya, untuk plasenta previa itu perdarahannya merah segar. Nanti kalau solusio itu merah kehitaman, bedanya seperti itu. Kemudian kondisi janin normal atau gawat janin, kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke penata laksanaan. Nah, jelas banget ya teman-teman, kalau di BPM jelas banget harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, ini terdapat 2 penanganan. Mungkin teman-teman yang udah pernah praktik di rumah sakit kan pernah dengar ya, tata laksana konservatif atau tradisional atau sikap menunggu. Kemudian ada juga tata laksana aktif atau tindakan segera. Nah, untuk tata laksana konservatif, nah ya teman-teman ya, ada syaratnya. Syaratnya adalah kehamilannya belum matang ya, kan gak mungkin ya dikeluarin gitu aja. Kemudian belum ada tanda-tanda persalinan, KU ibunya cukup baik, dan dapat dipastikan janin masih hidup dan kondisinya baik. Ini masih bisa nih di tata laksana konservatif. Kemudian kok tata laksana ini ya teman-teman, ini aku salah ketik ya teman-teman ya, yang enggak deh, bener-bener yang ini tata laksana konservatif lanjutannya ini ya teman-teman ya. Untuk tata laksana aktif nanti aku tulis di slide selanjutnya. Nah, untuk tata laksana konservatif ini dilakukan rawat inap, tirah baring, kolaborasi dokter SPUG ya, jelas dilakukan USG biar lihat letaknya kayak gimana sih gitu ya, si ari-arinya itu. Kemudian pemberian antibiotika profilaksis, tokolitik, MGSO4 ataupun nifedipin. Kemudian diberikan pematang paru untuk janin ya, betametason. Kemudian observasi KU ibu. Terus jika perdarahan aktif dan banyak, segera lakukan tata laksana aktif. Mungkin teman-teman rada pusing ya, tapi bikin happy ya teman-teman ya. Insya Allah pelan-pelan pasti bisa. Nanti untuk soalnya aku share di grup maupun di slide
Di ini juga aku tampilkan ya teman-temannya, dan nanti kita bahas. Oke, di sini aku mau bahas penata laksanaan aktif dari plasenta previa. Untuk tata laksana aktifnya, jika usia kehamilannya itu lebih dari 37 minggu ya, lebih dari 37 minggu, perdarahan pervaginamnya aktif dan banyak, harus segera dilaksanakan tindakan aktif. Tindakannya adalah kolaborasi persiapan terminasi kehamilan dengan seksio sesarea, seperti itu. Oke, aku tidak menuntut teman-teman buat ngafalin, cuma pelan-pelan kita pahami ya teman-teman ya. Oke, untuk solusio plasenta ya teman-teman. Sekarang untuk solusio plasenta ini adalah terlepasnya plasenta atau ari-ari dari tempat perlekatannya yang normal pada rahim sebelum janin dilahirkan. Kalau plasenta previa itu kan karena implantasinya yang abnormal. Kalau yang solusio plasenta ini lebih ke terlepasnya plasenta, udah lepas gitu ya. Nah, di sini aku mau bahas tentang klasifikasi solusio plasenta. Apa aja sih? Nah, solusio plasenta parsialis, parsial ya, sebagian. Hanya sebagian plasenta yang terlepas dari tempat perlekatannya. Kemudian solusio plasenta totalis, total ya. Total itu berarti seluruh plasenta sudah terlepas dari tempat perlekatannya. Kemudian prolapsus plasenta, plasenta turun ke bawah dan teraba pada pemeriksaan dalam. Ada kan ya yang prolapsus uteri, prolapsus plasenta. Prolapsus itu bahasa mudahnya tuh turun gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ini gambarnya untuk normalnya plasenta. Nah, di sini plasentanya udah ini ya teman-teman ya, lepas dari tempat implantasinya. Jadi ada darahnya kan. Nah, ini dari dinding rahim terjadi perdarahan internal. Ada yang perdarahannya internal, ada juga yang kayak gini ya. Oke, kita cari tahu apa sih faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya adalah trauma pada abdomen, tertendang, kecelakaan, dan lain-lain. Kemudian gemeli atau hamil kembar ya teman-teman ya. Kemudian tekanan vena cava inferior yang tinggi. Kemudian preeklamsi atau eklamsi. Nah, mungkin ada yang tanya nih, Kak, kenapa kok preeklamsi berkaitan sih sama solusio plasenta? Nah, tadi aku sempat cari-cari di berbagai literatur ya teman-teman, aku nemu ini nih teman-teman. Jadi preeklamsi ini itu mengakibatkan kegagalan remodeling arteri spiralis. Ini agak berat ya, tapi kita kalau ada yang kepo bisa nih kita cari tahu kenapa. Nah, pembuluh darahnya menjadi kaku ya, sehingga menjadi hipoperfusi dan iskemi plasenta yang memicu plasenta menghasilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel endotel sehingga menyebabkan kegagalan vasodilatasi. Intinya mah ini ya teman-teman ya, pembuluh darahnya kan menjadi kaku karena preeklamsi ini kan tekanan darahnya tinggi, kemudian pembuluh darahnya kaku sehingga terjadi ini teman-teman, plasentanya mengeluarkan radikal bebas ya, dan menyebabkan kerusakan sel. Kalau rusak lama-lama kan jadi ini ya, lepas ya teman-teman, bahasa gampangnya mah gitu ya, gitu. Sebenarnya faktor penyebabnya masih banyak, cuma ini aku sebutin yang sering keluar aja gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk gejalanya, apa aja sih gejalanya? Gejalanya adalah terjadi perdarahan berwarna merah kehitaman. Aku garis bawah ini. Kalau plasenta previa merah segar, kalau solusio plasenta merah kehitaman. Ini terjadi nyeri perut, jelas ya. Kalau gampangnya mah gini, lepas berarti kan terjadi ini ya teman-teman ya, perdarahan menyebabkan nyeri kayak gitu. Terus penurunan keadaan umum ibu, fundus uterinya naik, rahimnya teraba tegang, gerak janinnya melemah atau tidak dirasakan, DJJ-nya tidak terdengar dan gawa janin ya teman-teman gitu. Oke, sampai sini teman-teman mulai paham ya. Oke, untuk penata laksanaannya, oke, teman-teman bisa tarik nafas dulu sambil minum, sambil ngemil boleh. Kita ke penata laksanaan solusio plasenta.
Ada tindakan awal, ada tindakan umum. Tindakan awalnya apa? Jelas kalau di BPM harus dirujuk ya teman-teman ya. Tidak dianjurkan untuk pemeriksaan dalam. PD atau pemeriksaan dalam hanya boleh dilakukan di meja operasi saat tersedia persiapan SC. Kemudian perbaiki keadaan umum ibu, ya, pasang infus dan lain-lain. Kemudian anjurkan tirah baring. Kemudian untuk tata laksana umumnya adalah rujuk ke rumah sakit, kolaborasi dengan dokter spesialis obgyn. Ini kurang dokter ya, kurang tulisan dokter. Prinsipnya melakukan tindakan agar janin itu segera dilahirkan dan perdarahannya berhenti ya. Umumnya dapat bersalin normal dengan syarat. Nah, bisa bersalin normal tapi ada syaratnya. Apa tuh? Janinnya hidup, kemudian terjadi gawat janin, itu bisa pembukaannya lengkap ya, dan bagian terendah di dasar panggul. Janin telah meninggal dan pembukaan lebih dari 2 cm. Kemudian kalau tindakan SC itu dilakukan apabila janinnya hidup, pembukaannya belum lengkap ya. Di sini bedanya. Pembukaan belum lengkap kalau SC, kalau normal itu pembukaannya lengkap syaratnya. Kemudian terjadi gawat janin. Tahu ya teman-teman ya bedanya. Tapi saranku buat teman-teman, pelajari gejalanya ya. Kemudian yang membedakan plasenta previa dan solusio plasenta itu apa? Lebih ke itu. Untuk penata laksanaannya sepertinya jarang sih, tapi tetap teman-teman harus mempelajari ya teman-teman. Kadang kan ada apa penata laksanaan dari kasus tersebut, kadang ditanyain kayak gitu juga ada gitu. Oke, kita ke soalnya. Ini soalnya udah aku share di Telegram. Teman-teman silahkan gabung dulu, coba kerjakan, atau mau langsung dibahas di sini juga boleh. Oke, kita bahas ya. Selalu aku ingetin buat teman-teman, kalau menjumpai soal UKOM maupun SKB, CPNS Bidan, itu teman-teman baca langsung ke pertanyaannya, langsung scanning ke ini soalnya apa sih yang kira-kira dimau si pembuat soal gitu. Oke, apa diagnosa pada kasus tersebut? Kita baca, Nyonya Ki hamil 32 minggu, datang ke puskesmas, mengeluh keluar darah dari jalan lahir, tidak disertai rasa nyeri. Hasil pemeriksaan kepala belum masuk PAP atau ini ya, pintu atas panggul, kemudian DJJ-nya 142 kali per menit dan darahnya merah segar. Udah kelihatan banget ya darah merah segar itu apa sih? Tapi kita bahas deh. Opsi A, abortus komplit. Apakah di sini membicarakan pembukaan serviks? Apakah di sini membicarakan janin masih terdapat di dalam kandungan atau sudah keluar ini keluar? Belum ya, tidak ya teman-teman, tidak membahas itu, berarti kita coret saja. Kemudian yang opsi B, abruptio placenta. Abruptio placenta ini adalah nama lain dari solusio placenta ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman tahu nih abruptio placenta dan solusio placenta itu sama, langsung aja kita ini silang, kan sama ya. Tapi kita lihat lagi. Abortus incomplete ini juga tidak membicarakan janin dan tidak membicarakan pembukaan serviks juga ya, berarti bukan. Kemudian yang E, placenta previa. Di sini darahnya merah segar. Iya kan? Tadi aku udah sebutkan di slide sebelumnya kalau placenta previa itu darahnya merah segar. Kalau solusio placenta itu darahnya merah kehitaman. Jadi jelas banget jawabannya yang opsi kayak gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya ditanya ini, apakah penata laksanaan yang tepat? Ya jelas ya, kalau misalnya ada tulisan rujuk, ya rujuk ya, karena ini kan posisinya di puskesmas kayak gitu. Atau di BPM itu harus dirujuk. Tapi ini ya teman-teman pokoknya harus jeli antara pilihan jawabannya dan pertanyaannya, karena kadang memang rada tricky gitu ya teman-teman ya. Biasanya sih aku pernah menjumpai sih, misalnya soal tindakan yang tepat itu ada pilihannya rujuk ke rumah sakit, kemudian apalagi ya itu teman-teman harus paham itu. Makanya aku nyaranin teman-teman untuk penata laksanaannya nggak dihafalin nggak apa-apa, cuma teman-teman harus paham kayak gitu ya.
Oke, ini ya untuk gejalanya yang placenta previa ini tidak masuk ke PAP, tanpa nyeri perut, perdarahannya merah segar, dan kondisi janin normal atau gawat janin. Di sini tadi kan kondisi janinnya normal ya teman-teman ya. Oke, udah di slide terakhir ya. Ini yang bisa aku sampaikan ya teman-teman. Buat teman-teman silakan gabung ke grupnya. Insya Allah akan aku share soal-soal yang lebih banyak ya. Karena kalau videonya kepanjangan kan teman-teman juga ngantuk. Nah, makanya aku share di grup biar teman-teman bisa juga latihan soal-soal pollingnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata. Silahkan buat teman-teman jangan lupa subscribe dan follow Instagram maupun TikTok aku ya. Kemudian teman-teman tetap harus semangat. Insya Allah kalau terbiasa itu akan bisa. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.